Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: 1. Siswa dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sekarang coba kita pelajari ada 4 tema. Yang pertama, makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Hari ini kita akan belajar makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Sekarang amati gambar berikut. Gambar 2.2 ada gunung api yang meletus. Gambar 2.3 ada terjadi bencana banjir. Gambar 2.4 ada rumah yang terbakar. Gambar 2.5 ada gempa bumi. Nah, ini tanda-tanda hari akhir ya. Makna hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Jadi hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati ini. Peristiwa hari akhir itu disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah ayat 1-11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11 menjelaskan bagaimana kiamat itu
terjadi. Tuh, pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu adalah hari kiamat. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir ini ada 2. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Jadi kiamat kecil ini terjadi hanya di suatu tempat. Nah, tidak seluruh tempat. Jadi misalnya gempa bumi atau gunung meletus, nah manusia semuanya tidak mati atau meninggalnya seseorang itu termasuk ke dalam kiamat kecil. Kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia. Misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, dan membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang hidup. Jadi hancurnya alam semesta itu adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kiamat kubro itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas hari ini adalah kerjakan 5 soal berikut, ditulis soalnya. 1. Jelaskan arti hari kiamat. 2. Berikan 3 contoh kiamat sugro. 3. Jelaskan perbedaan kiamat sugro dan kubro. 4. Sebutkan surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. 5. Jelaskan pengertian kiamat kubro. Nah, demikian materi pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.